Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam segala halnya. Jangan lupa untuk dukung saya dengan cara like, komen, dan share kepada teman-teman kalian semuanya. Dan juga yang paling penting, jangan lupa subscribe agar saya bisa terus membuat konten-konten horor yang lebih seram lainnya. Tak lupa juga, sebelum saya mulai, saya memberikan waktu buat kalian untuk berada di tempat yang membuatmu merasa aman dan nyaman. Karena kita tahu dengan kita mendengarkan kisah seperti ini akan memanggil mereka untuk ikut hadir mendengarkan. Kisah hororku kali ini adalah pengalamanku bersama beberapa teman organisasiku yang dialami saat mendaki Gunung Burangrang yang berada di daerah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 2050 mdpl. Mungkin kisah ini tidak seseram pendaki lain yang mungkin mengalami tersesat di beberapa gunung yang memang memiliki histori horor lebih ekstrim. Namun kisah ini mampu menjadi pengalaman mistis yang mungkin aku bisa ceritakan kepada anak cucuku nanti. Namaku Giri, yang kerap kali dipanggil Ray di perhimpunan, lengkapnya Rayawad, yaitu nama rimbaku. Emang sedikit aneh tapi penuh makna. Aku tinggal tidak jauh dari Gunung Burangrang. Kisah ini berawal ketika aku memiliki libur weekend karena jenuh dengan rutinitas sehari-hari. Akhirnya aku, Ulay, Farhan, Widi, dan Ratih memutuskan untuk mendaki ke Gunung Burangrang. Dan kejadian ini aku alami di tahun 2019 yang lalu. Seperti orang-orang kebanyakan, sebelum melakukan pendakian kami mengemas barang-barang terlebih dahulu guna menunjang kebutuhan saat trekking dan berkemah, mulai dari sleeping bag, tenda, obat-obatan, air mineral, hingga makanan untuk dijadikan santapan makan malam. Tampaknya cuaca sedikit tidak bagus untuk melakukan pendakian hari itu. Selain angin yang mulai bertiup kencang, hujan juga mulai membasahi jalanan yang akan dilalui. Setelah 2 jam menunggu, sekitar pukul 6 sore, akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan ke lokasi tujuan karena hujan pun reda.
butuh 1 jam perjalanan untuk sampai ke pos pertama. Motor sudah diparkir di salah satu rumah warga. Sebelum melakukan pendakian, kami sempatkan untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah berdoa dan mempersiapkan diri, kami berlima langsung tancap gas menuju Burangrang. Belum lama melangkah, rasa lelah sudah menghantui, diiringi dengan kuburan yang tepat di samping kiri dan kanan jalan. Setelah setengah jam perjalanan, beratnya trek yang dilalui membuat salah satu dari tim menyarankan untuk istirahat terlebih dahulu. Sembari menunggu, aku ambil air minum untuk membasahi tenggorokan yang sangat kering, sehingga 5 menit istirahat, kami lanjutkan perjalanan menelusuri jalan setapak dengan senter sebagai satu-satunya penerangan. 1 jam perjalanan, kami mulai memasuki hutan yang sangat lebat, dengan jalanan yang mulai curam, kondisi alam yang gelap, juga banyaknya duri yang menghambat perjalanan sehingga sedikit tersendat. Kami terus berjalan menyusuri jalanan menuju puncak. Arah jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Suasana hutan semakin terasa dan suara hewan malam mulai bermunculan mengiringi setiap langkah perjalanan. Saat melintas reruntuhan pohon besar yang melintang di pendakian, perasaan aneh mulai terjadi. Tiba-tiba kali ini, entah dari sebelah mana, ada suara perempuan yang memanggilku. Tapi aku mencoba tenang saja, karena melihat teman-teman yang lainnya begitu tenang, seperti tidak ada apa-apa. Tak lama kami berjalan, suara itu tiba-tiba muncul lagi. Aku mencoba fokus karena takutnya itu hanya sebuah halusinasiku saja. Setelah melewati pepohonan yang cukup besar, lagi dan lagi suara itu terdengar kembali, dan kali ini memanggil salah satu temanku. Rati, Rati, Rati. Itu yang aku dengar, dan itu sangatlah mengerikan. Lalu aku memberanikan diri untuk mengajak yang lain berhenti terlebih dahulu, dengan maksud apakah mereka mendengar apa yang aku dengar atau tidak. Dan ternyata teman-teman yang lain mendengar suara itu. Selang beberapa menit berhenti,
suara itu hilang entah kemana. Namun tiba-tiba Sandi, salah satu temanku, dia berteriak sambil menunjuk ke arah pohon besar. Dan ketika itu kami semua melihat ada pocong di samping pohon besar itu. Karena posisi kami tak terlalu jauh dari sosok tersebut, tak sengaja aku sorot dengan senter yang aku pegang. Ya Tuhan, badannya besar, mukanya hancur berdarah. Badan saya pun mulai gemeteran, dibarengi dengan suara jeritan si Rati. Kami pun mulai membaca bacaan ayat suci. Saat itu kami pun bergegas meninggalkan tempat itu dan melanjutkan pendakian. Namun tak jauh dari tempat itu, Ratih tiba-tiba kesurupan. Kami pun berusaha memeganginya karena takut tiba-tiba berlari begitu saja. Tegangnya karena tak ada pendaki lain di sana, hingga harus cukup lama menyadarkan Ratih. Sosok yang masuk ke tubuh Ratih bahkan seringkali bilang, "Hanyir, hanyir." Sontak aku langsung teringat bahwa dia sedang datang bulan. Awalnya dia tidak akan ikut, namun karena temannya yang memaksa, akhirnya dia ikut juga. Tetapi syukurnya tak lama Ratih tersadar. Meski sudah sangat lelah, mau tak mau kita harus melanjutkan pendakian dengan langkah penuh keyakinan serta mulut yang tak lepas dari doa. Setelah 1 jam perjalanan, kami sampai di puncak. Pendakian yang harusnya ditempuh 5 jam, akhirnya kami tempuh dalam waktu 4 jam. Singkat cerita, keesokan harinya jam 10 pagi kami langsung bergegas pulang karena kami takut kelamaan dan hari menuju sore, dan kami juga takut ada hal-hal aneh terjadi kembali.